Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, kita awali dengan ihda suratul Fatihah, menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah seperti biasa. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram. وإلى أرواح إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروي والشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الله حسب الله والشيخ مشهوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وقطاعاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين الصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء بكل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Kita ulang dari faslun tentang sebab-sebab sujud sahwi. Karena yang saya baca pada pertemuan sebelumnya berbeda dengan edisi cetak pada matanya. Tempo hari saya membaca sujudus sahwi thalathatun, karena memang seperti itu yang tercetak di matan yang bersambung dengan syarahnya. Tetapi di matannya ternyata ada tambahan asbabus sujudis sahwi arba'atun. Qala al-muallifu rahimahullah faslun. Ini adalah sebuah pasal asbabus sujudis sahwi arba'atun. Asbabus sujudis sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Perlu digarisbawahi bahwa sujud sahwi sendiri itu hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi sendiri hukumnya adalah sunnah. Asbabu sujudis sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Al-awwalu tarku ba'din min ab'ad as-shalah. Au tarku ba'd al-ba'di ba'dil ba'di. Yang pertama yang menjadi sebab disunnahkannya kita melakukan sujud sahwi, yang pertama adalah meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad.
nanti akan ada pasal tersendiri yang menjelaskan kepada kita sunnah-sunnah aba'ud itu ada berapa. Itu apa saja ya? Ada 7 di pasal berikutnya. Baik dengan sengaja maupun karena lupa, ya, meninggalkan salah satu dari sunnah aba'ud. Baik dengan sengaja maupun karena lupa. Autarku ba'dil ba'di, atau meninggalkan bukan satu sunnah aba'ud secara keseluruhan, tetapi sebagian dari satu, ya, sebagian dari satu di antara sunnah-sunnah aba'ud. Ya, di antara sunnah aba'ud itu misalkan adalah tasyahud awal, ya. Meninggalkan tasyahud awal secara keseluruhan atau meninggalkan sebagian dari tasyahud awal, maka hal itu menjadi sebab disunnahkannya kita melakukan sujud sahwi. Ats-tsani, yang kedua adalah fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan sesuatu yang apabila dilakukan dengan sengaja itu membatalkan, dan apabila dilakukan secara lupa, dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan. Idza fa'alahu nasiyan, apabila seseorang melakukannya dalam keadaan lupa. Ya, seperti menambah rukuk. Menambah rukuk itu kalau dilakukan secara sengaja membatalkan sholat. Menambah sujud kalau dilakukan dengan sengaja maka membatalkan sholat. Tapi kalau dilakukan dalam keadaan lupa, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Nah, kalau ada seseorang yang dalam keadaan lupa, kemudian dalam salah satu rakaat itu menambah rukuk menjadi 2 kali. Menambah rukuk menjadi 2 kali. Yang semestinya dilakukan 1 kali, tapi kemudian rukuk sebanyak 2 kali. Setelah itu, dia ingat, loh, tadi kan saya rukuk 2 kali. Tadi kan saya rukuk 2 kali. Setelah melakukan itu, baru dia tersadar. Saya tadi ternyata melakukan rukuk sebanyak 2 kali. Nah, orang yang melakukan hal seperti ini, maka disunnahkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ats-tsalitsu, yang ketiga adalah naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Misalkan membaca tasyahud pada saat berdiri. Membaca tasyahud akhir pada saat berdiri. Pada saat berdiri mestinya membaca surat Al-Fatihah. Tetapi ternyata dia membaca tasyahud akhir. Nah, ini namanya apa? Naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi. Membaca rukun qauli tidak pada tempatnya, tetapi dipindah ke bagian yang lain. Pada saat duduk untuk membaca tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, mestinya yang dibaca adalah tasyahud. Tetapi dia membaca, orang itu membaca Al-Fatihah misalkan. Nah, dalam keadaan seperti ini, setelah itu dia ingat, dia tersadar, loh, saya kan sekarang sedang duduk, mestinya yang saya baca adalah tasyahud, kenapa saya membaca Al-Fatihah? Setelah itu kemudian dia membaca bacaan yang semestinya, yaitu tasyahud. Nah, karena dia sudah memindahkan bacaan Al-Fatihah ke selain tempatnya, yaitu sebelum dia tasyahud, dia membaca apa? Surat Al-Fatihah. Sebelum salam, dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Terkait dengan poin nomor 3, ini kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama, bahwa yang dipindahkan, bacaan yang dipindahkan, itu ada 3. Bacaan yang dipindahkan, al-manqul al-qauli, ya, al-manqul al-qauli itu ada 3. Tidak hanya rukun. Kalau di dalam matanya tadi apa? Memindahkan rukun bacaan. Rukun bacaan itu seperti surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, ya, ke selain tempatnya. Nah, di syarahnya ditambahkan bahwa al-manqul al-qauli yang dipindahkan, yang berupa bacaan, itu ada 3. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah sunnah ab'ad, ya, yang ketiga adalah sunnah hayat. Kalau yang dipindahkan adalah rukun, kalau yang dipindahkan adalah bacaan yang rukun, seperti Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, ya,
maka disunnahkan secara mutlak tanpa rincian. Disunnahkan secara mutlak bagi kita untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau yang dipindahkan bacaannya itu bukan rukun, tapi sunnah ab'ad. Ada kalanya bacaan itu berupa tasyahud akhir atau bacaan kunut. Kalau yang dipindahkan ke tempat yang lain itu adalah tasyahud awal ya, kalau rukun kalau sunnah ab'ad ya, sunnah ab'ad itu kalau yang dipindahkan bacaannya itu adalah sunnah ab'ad seperti tasyahud awal dan kunut ya, seperti tasyahud awal dan kunut. Kalau yang dipindahkan bacaannya ke tempat yang tidak semestinya, ke tempat yang lain itu adalah tasyahud awal, maka disunnahkan secara mutlak tanpa dirinci untuk dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau yang dipindahkan bacaannya itu adalah kunut, ya, maka ada rinciannya. Maka ada rinciannya. Kunut itu, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, kunut itu boleh dibaca dengan doa apapun. Ya, ketika kita melakukan kunut, maka yang kita baca itu boleh dengan doa apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah rukuk di rakaat yang kedua salat subuh, ya setelah itu kemudian kita i'tidal, setelah itu kita membaca doa kunut. Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan. Doa sabu jagat ini kita niati kunut ya. Maka kita sudah mendapatkan kesunahan. Tetapi yang paling baik adalah doa kunut yang ma'thur ya. Doa kunut seperti yang dalam hadis, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kita sholat sendirian, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kita sholat berjamaah, kita menjadi imam, maka yang kita baca adalah Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, dan seterusnya. Nah sekarang yang menjadi pembahasan adalah jika seseorang memindahkan bacaan kunut ke selain tempatnya. Seseorang memindahkan bacaan kunut ke selain tempatnya. Dibaca misalkan setelah i'tidal di rakaat pertama, sholat subuh. Berarti kan bukan pada tempatnya. Nah, apakah disunahkan sujud sahwi karena memindahkan bacaan kunut ke selain tempatnya? Apakah disunahkan sujud sahwi? Hukumnya dirinci menjadi dua. Kalau diniatkan kunut, ya, kalau diniatkan kunut, maka disunahkan untuk dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau tidak diniatkan kunut, niatnya hanya berdoa begitu saja. Niatnya hanya berdoa, bukan niat kunut. Maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang dipindahkan itu adalah bacaan yang termasuk sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad, ya. Maka tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi kecuali apabila yang dipindahkan itu adalah bacaan surat pendek. Kalau yang dipindahkan itu adalah bacaan surat pendek. Jadi ketika Allahu Akbar, takbiratul ihram, belum baca Fatihah sudah baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, mestinya dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dibaca atau dipindahkan ke selain tempatnya. Nah, ini nanti sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat yang lain, misalkan saat rukuk mestinya yang dibaca adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, tetapi kemudian yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mestinya bacaan sujud tetapi dibaca saat rukuk, memindahkan bacaan sujud ke rukuk. Ya, ini sebelum salam tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi sebagaimana yang sudah kami jelaskan, hukumnya adalah sunnah. Dilakukan 2 kali sebelum salam. Ya.
Dilakukan sebanyak 2 kali, tempatnya adalah qabla salam ba'da tasyahud wassalati 'alan nabi. Tempatnya adalah sebelum salam, setelah membaca tasyahud dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan sujud sahwi, padahal seseorang itu melakukan salah satu dari 3 hal tadi, nanti ada tambahan satu lagi ya, kita baca. Seseorang dengan sengaja tidak melakukan sujud sahwi, padahal dia melakukan salah satu dari 3 hal yang telah kami sebutkan, atau 4 hal ya, tambah satu nanti yang akan kami sebutkan, maka sudah berlalu waktunya ya, dengan bacaan salam. Jadi sengaja meninggalkan sujud sahwi sampai salam, ya sudah, berarti waktunya lewat. Tapi kalau ingin melakukan sujud sahwi, dia meninggalkan salah satu sunnah aba'ab, misalkan ya, dia meninggalkan kunut karena lupa, nanti saya ganti dengan sujud sahwi. Tapi ternyata sebelum salam, sampai salam, dia lupa untuk melakukan sujud sahwi. Nah, setelah salam, apabila waktunya masih tidak terlalu lama, ya, jarak antara salam dengan ingatnya dia bahwa dia belum melakukan sujud sahwi sebelum salam, itu belum lama, maka tetap disunahkan melakukan sujud sahwi setelah salam. Ya, tetap disunahkan melakukan sujud sahwi setelah salam. Caranya sama, dilakukan sebanyak 2 kali. Yang dibaca apa? Yang dibaca boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya, bacaan tasbih. Atau dibaca biasanya subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, atau bacaan biasa saja. Bacaan sujud biasa yang biasa kita baca ketika kita sujud di dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik, tambahan satu lagi, ar-rabi'u, di kitab Bapak Ibu, insya Allah ini ada ya. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimariz ziyadat. Menjatuhkan rukun fi'li disertai dengan kemungkinan menambah. Disertai dengan kemungkinan menambah. Menjatuhkan rukun fi'li disertai dengan kemungkinan menambah. Misalkan saya tadi rukuk pada rakaat pertama itu sekali apa 2 kali ya? Maka dia harus melakukan al-akhdhu bil mutayaqqan. Al-akhdhu bil yaqin atau al-akhdhu bil mutayaqqan. Dia harus memastikan, menyatakan dalam hati kalau ragunya itu satu kali atau 2 kali. Maka yang diambil adalah 1 kalinya ya. Atau sujud misalkan, sujud. Saya tadi sujud 1 kali, sudah 2 kali apa baru 1 kali? Ya, karena sujudnya kelamaan. Sujudnya kelamaan. Pada rakaat pertama sujud setelah baca tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia baca doa yang panjang. Setelah itu duduk. Ya, mestinya duduk di antara 2 sujud tapi dia ragu. Tadi sudah 2 kali apa baru 1 kali? Nah, yang dinyatakan dalam hati kalau ragu antara 1 dengan 2, maka al-akhdhu bil aqal ya, al-akhdhu bil mutayaqqan. Dia harus menyatakan dalam hati jumlah yang paling sedikit ya. Kalau ragu antara 1 dengan 2 berarti dianggap 1 gitu. Diyakini 1. Maka dia menambah 1 lagi. Tapi dalam hati itu masih menyatakan ini ada kemungkinan 1 kali ini. Ya, ada kemungkinan 1 kali. Ada kemungkinan lebih dari 2 kali, ada kemungkinan lebih dari 2 kali. Dia bingung ya, antara 2 dengan 3 misalkan. Ya, antara 2 dengan 3. Maka yang dinyatakan dalam hati adalah 2. Ya. Sujud dalam 1 rakaat itu mestinya kan 2 kali. Tapi dia ragu. Apakah sudah 2 ya, ataukah apakah sudah benar 2 ataukah dia menambahkan 3 misalnya ya. Nah, dalam keadaan seperti ini dia disunnahkan sebelum salam melakukan sujud sahwi.
Baik, faslun ab'adu as-salati sab'atun. Sunnah ab'ad salat ada 7. Sunnah ab'ad salat ada 7. Jadi sunnah ab'ad ini sunnah yang apabila ditinggalkan, maka disunnahkan untuk dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Ada sunnah yang lain yang disebut sunnah hayat, ya, sunnah hayat. Apabila ditinggalkan, maka tidak disunnahkan, ya, tidak disunnahkan untuk dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Jadi sunnah-sunnah yang tidak termasuk sunnah ab'ad, maka dia bagian dari sunnah hayat. Sunnah ab'ad ada 7. Yang pertama adalah at-tasyahhudu al-awwalu, tasyahud awal. Yang pertama adalah apa? Tasyahud awal. Yang kedua adalah waqu'uduhu, dan duduk untuk melakukan tasyahud awal. Jadi membaca tasyahud awal itu bagian dari sunnah ab'ad. Kemudian duduknya itu juga merupakan bagian dari sunnah ab'ad. Yang ketiga adalah wassalatu 'alan nabiyyi fihi. Wassalatu 'alan nabiyyi fihi, membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Jadi kalau seseorang misalkan membaca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Langsung berdiri untuk rakaat ketiga tanpa membaca salawat. Maka dia disunnahkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Yang keempat adalah wassalatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. Wassalatu 'alal ali fi at-tasyahhudil akhir. Membaca salawat kepada al, ya, kepada al pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhirnya, ya, tasyahud akhir itu sendiri bukan sunnah, ya, tapi rukun. Tasyahud akhir itu sunnah, bukan rukun. Tetapi kemudian juga membaca sholawat pada tasyahud akhir, itu juga termasuk salah satu rukun sholat. Kalau ditinggalkan maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, sholatnya tidak sah. Tetapi membaca sholawat kepada al, ya, kepada al, keluarga Nabi yang mukmin dan para pengikut Nabi, ya. Allahumma sholli, misalkan Allahumma sholli ala Muhammadin, ya, rukunnya kan sampai di situ saja. Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, menambahkan wa ali Muhammadin misalkan, ini hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah ab'ad. Jika ditinggalkan baik sengaja maupun lupa, maka disunnahkan untuk dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang kelima adalah wal kunut. Yang keenam adalah wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah wassalatu, berarti yang berikutnya adalah wal kunutu. Ya, wal kunut. Wa qiyamuhu, berdiri untuk melakukan kunut. Ini yang tidak ada di cetakan yang di bawah. Kemudian wassalatu wassalamu 'alan nabiyyi wa alihi wa sahbihi fihi. Membaca sholawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi yang mukmin dan para sahabatnya fihi, di dalam kunut. Fihi, di dalam kunut. Jadi kalau seseorang sudah membaca doa kunut tetapi tidak membaca sholawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi dan para sahabatnya pada saat kunut, maka dia juga sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.